Sebagai orang tua yang semakin tua juga di umur saya yang 33 ini, saya sadar juga gitu. Banyak yang kita pikir sebagai orang tua baik malah menjerumuskan anak kita. Dan ini ada 3 skill yang seringkali disalahartikan sama orang tua, sehingga yang harusnya membantu anak-anak untuk maju di masa depan malah jadi penghambat mereka untuk mencapai mimpinya mereka sendiri. Dan ini opini saya pribadi karena ini yang saya alami. Dan dari cara didikan orang tua yang mungkin kalau disebut VOC iya, tapi lebih ke orang tua yang mungkin juga mereka dapat pengajaran yang salah dari orang tua mereka. Karena saya sering banget kasih contohnya adalah dulu mama papa begini. Jadi ya saya tahu ini bukan salah mereka pribadi, tapi mungkin salah orang tua yang di atas sana yang mungkin pengalaman atau pengetahuannya kurang, atau mungkin juga diajarkan hal yang sama sehingga turun-temurun seperti itu. Konten ini atau konsep ini jadi terngiang lagi di otak saya karena saya habis aja dapet cerita ulang gitu. Jadi ada seorang istri yang masak ikan, itu selalu motong kepala ikan dan ekor ikannya. Jadi yang disisain cuma badan ikannya. Pas suaminya nanya, kok kamu masak ikannya kayak gitu? Dia jawab, karena mama saya masak ikannya kayak gitu. Dan pas akhirnya suami istri ini penasaran, emang bikin lebih enak atau gimana gitu ya, mereka nanya ke mamanya si istri. Mamanya si istri juga jawab, oh saya dulu diajarin dan ngelihat orang tua saya juga begitu. Jadi mereka penasaran. Si istri sama suami datanglah ke si nenek dari si istri tersebut. Dan dia nanya, Nek, kenapa setiap kali nenek masak ikan, kepala sama ekornya selalu dipotong? Apakah ini resep rahasia turun-temurun? Neneknya ketawa. Neneknya cuma jawab sebuah hal yang menurut saya juga konyol gitu. Oh, itu nenek selalu potong kepala sama ekor ya, karena panci nenek gak cukup. Cuma perkara pancinya kurang lebar, makanya setiap kali dia masak ikan, kepala sama ekornya dipotong. Tapi 2 generasi ke bawah jadi mengikuti apa yang dia contohkan karena mereka nggak tahu kenapa semua itu terjadi. Dan untuk mencegah itu saya banyak belajar soal parenting, belajar soal skill yang bisa membantu masa depan kita dan segala macamnya. Dan saya nemuin 3 hal yang sering banget orang salah artikan. Yang pertama adalah skill komunikasi. Banyak orang tua yang pengen didengarkan tapi gak mau mendengarkan anaknya. Ujung-ujungnya ngomong, kalau saya bilang A, kamu ikut aja, tanpa perlu mengetahui gitu kenapa A itu terjadi. Dan di saat anak lagi mau cerita, anak lagi mau ngobrol, ujung-ujungnya udah langsung judging duluan. Contoh, cerita soal kesalahannya di sekolah, misalkan dapat nilai jelek, ujung-ujungnya orang tuanya ngamuk, orang tuanya marah-marah. Itu pernah terjadi sama saya. Dan itu yang gak pengen saya ulang untuk anak saya nanti. Kenapa? Karena skill nomor 1 yang menurut saya wajib banget semua orang punya dan semua orang sukses punya adalah skill komunikasi. Baik itu storytelling, baik itu debat, baik itu menjelaskan hal-hal yang menurut kita penting atau gak penting, semuanya itu dimulai dari yang namanya kita ngobrol di rumah. Dan itulah salah satu skill yang mungkin kalian ngelihatnya di video ini saya ngomongnya lancar, tapi itu skill yang baru saya pelajari hampir 2 tahun terakhir.
Jadi kalau saya yang umur 33 tahun ini dari kecilnya sudah terbentuk sebagai seorang introvert, yang dulu kecilnya bawel sampai dikatain sama ibu gembala di gereja saya sebagai anak yang gak bisa diem dan bandel, ya kalian kebayang dong gimana saya menutup diri saya dan menghilangkan kemampuan komunikasi saya, sehingga di umur saya yang 31 tahun, di saat saya baru punya anak, saya baru sadar bahwa komunikasi itu sesuatu yang sangat amat penting. Karena percuma orang mau sepintar apapun, kalau mereka nggak bisa menyampaikan betapa pintarnya mereka nggak bisa menjual diri mereka nggak bisa menyampaikan opini mereka, ya nggak akan ada orang yang tahu juga seberapa pintar, seberapa mahir, atau seberapa cerdas orang tersebut. Dan itu yang saya jujur mungkin dulu alamin gitu. Banyak, salah satu contohnya adalah saat saya dulu sempat jomblo 8 tahun gitu. Setelah dipikir-pikir, bukan masalah mungkin skill atau gimana, tapi lebih ke masalah saya nggak bisa komunikasi dengan baik aja dengan pasangan. Giliran saya ketemu istri saya ngobrolnya enak, nyambung segala macem, udah nggak usah pakai belajar komunikasi dan segala macam ya saya bisa connect dengan baik. Itu permasalahan yang pertama. Skill yang kata orang anaknya bawel, anaknya ini, ujung-ujungnya dibikin skill komunikasinya jadi hilang. Dan itu yang wajib kalian hati-hati. Yang kedua adalah skill disiplin dan kemandirian. Ini saya gabung jadi satu. Kenapa? Karena saya pribadi jujur dari kecilnya itu jarang beres-beres rumah. Saya mau mandiri, mau ngekos, pikiran orang tua udah kemana-mana. Dulu saya kebetulan punya privilege lah, selalu punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga yang bisa ngebantu ngeberesin rumah, masak, dan beresin segala macamnya. Ujung-ujungnya saya baru di masa kuliah, bahkan di kuliah akhir baru udah mau kerja, itu baru saya bisa kasarnya bermandiri. Karena waktu itu saya punya usaha sendiri, ngontrak satu ruko, dan ujung-ujungnya harus jaga ruko tersebut. Akhirnya saya bisa punya kesempatan untuk namanya hidup mandiri, dimana saya ya nggak ada yang ngurusin, harus beresin rumah sendiri, baju sendiri, bangun sendiri, makan sendiri, semua harus sendiri. Dan disitulah yang kadang kita sebagai orang tua nggak tega. Anak udah pulang sekolah capek segala macem, masa iya harus beresin bajunya lagi, harus beresin kasurnya lagi. Tapi itu sebenarnya life skill yang harus diajarkan. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua nggak akan bisa selamanya ada di sisi anak kita. Nggak selamanya juga kita punya kemampuan untuk ya dapetin asisten rumah tangga gitu. Sekarang asisten rumah tangga aja udah nggak murah gitu. Dan kalau kita ngelihat anak kita nggak bisa beradaptasi di tempat yang kasarnya dilepaskan begitu aja, ya ujung-ujungnya dia akan ketergantungan. Dan yang jadi masalah bukannya kita nggak bisa bantu, tapi ada waktunya dimana kita akan meninggal. Dan di saat itu anak kita yang nggak bisa ngurusin rumah tangga, nggak bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada, ya kalian kebayang nggak sih seberapa hancurnya mereka? Bukan cuma secara emosional, tapi juga secara fisik dan mentalnya mereka, karena mereka nggak pernah dididik untuk disiplin, bertanggung jawab dengan kemampuan dirinya sendiri untuk mandiri. Dan itu yang kadang kita sebagai orang tua, apalagi orang tua yang dulunya susah terus jadi sukses dan nggak pengen anaknya jadi menderita lagi, kadang-kadang rasa sayangnya kita itu justru malah menjadi bumerang buat anak-anak kita. Dan yang ketiga, yang menurut saya banyak orang, apalagi zaman sekarang ya, nggak sadar adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional di sini adalah termasuk dari mulai mengenali diri, terus juga menghadapi emosi-emosi yang besar seperti marah, ketakutan dan segala macamnya.
Makanya kenapa banyak banget Gen Z dan ya anak-anak zaman sekarang yang mohon maaf bunuh diri, gangguan mental, mental health lah, harus ini itu. Karena memang kita nggak dibentuk untuk jadi pribadi yang kuat secara emosional. Kalau kita melakukan kesalahan atau nangis dikit, yang disalahin lantainya lah kalau misalnya kita jatuh, atau yang disalahin orang lain, ujung-ujungnya kita nggak punya akuntabilitas ke diri kita sendiri. Kita nggak mengenali diri kita juga karena kita nggak pernah dididik dengan komunikasi yang baik untuk mengenali diri sendiri. Dan ujung-ujungnya semuanya itu berefek panjang, karena kedewasaan itu ditentukan dari kemampuan kita untuk mengendalikan emosi kita, terutama di saat-saat emosi kita tuh diuji. Saya pribadi masih banyak banget harus belajar untuk mengendalikan emosi saya sendiri, karena saya dibentuk dari keluarga yang cukup meledak-meledak kalau lagi emosi. Kadang itu juga tercermin gitu di saat saya lagi capek, di saat saya lagi sakit, dan ada yang nggak sesuai dengan kemauan saya suka marah-marah. Dan saya bersalah banget untuk hal itu, dan setiap kali saya habis marah ya saya juga sangat merasa bersalah gitu. Minta maaf iya, tapi ya the damage already done gitu kan. Kasarnya gelasnya udah keburu pecah duluan, walaupun saya gak banting gelas ya, cuma ini analoginya gelasnya udah pecah gitu, udah keburu moodnya keluarga berantakan karena saya marah dan segala macamnya. Yang seharusnya semuanya itu bisa dihindarkan kalau kita sebagai yang dewasa, sebagai anak yang didewasakan, dari kecil udah tahu gitu bahwa marah itu sebenarnya banyak penyebabnya. Ada yang karena takut, ada yang karena malu, ada yang karena nggak pede. Semuanya itu jadi kayak yang muncul di permukaan itu cuma marah, padahal di bagian bawah dari gunung esnya itu banyak banget gitu. Banyak masalah, menyalahkan diri, terus juga putus asa, itu juga bisa muncul dengan bentuk kemarahan. Dan disinilah pentingnya kita sebagai orang tua ngajarin anak kita bahwa yang kamu lihat kemarahan orang tua atau misalnya kemarahan kamu sendiri itu juga sebenarnya banyak loh sebabnya. Ini saya sambil contohnya yang paling gampang banget deh untuk kita lihat, kemarahan gitu. Dan masih banyak lagi kemampuan emosional yang harus kita sebagai orang tua ajarkan ke anak kita. Bagaimana caranya berduka, bagaimana caranya untuk menikmati kesenangan, apa itu kesenangan, gimana kalau gagal, gimana kalau berhasil. Semuanya itu sebagai orang tua kita harus ajarkan ke anak kita supaya mereka siap dan dewasa. Karena mungkin aja tubuhnya kecil, tapi yang ada di dalam dirinya mereka itu sebenarnya jiwa yang besar. Dan kadang kita sebagai orang tua yang mengkerdilkan jiwa dari anak-anak kita. Maka itu 3 skill atau kemampuan yang hati-hati kita sebagai orang tua harus perhatikan. Komunikasi, adaptasi, dan juga kemampuan untuk mengendalikan emosi. Semoga video ini membantu. Sampai ketemu selanjutnya. Bye.